Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi dengan saya di pertemuan kali ini. Kita membahas tentang mata kuliah kesehatan reproduksi, di mana pertemuan 1 dan 2 kita membahas tentang yang pertama, konsep kesehatan reproduksi. Nah, kalau berbicara konsep, berarti kita akan melihat nanti pengertian dari cash flow itu sendiri ya, apa saja. Nah, apa sih cash flow? Dalam kehidupan sehari-hari kita tahu kalau cash flow itu lebih mempelajari tentang wanita, genitalia laki-laki dan perempuan. Nah, sedangkan apa sih pengertian dari cash flow itu sendiri? Nah, cash flow sendiri itu adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh yang mencakup fisik, mental, dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi, serta proses reproduksi yang pemikiran kesehatan reproduksi bukannya kondisi yang bebas dari penyakit, melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah. Jadi ini menurut Debcast. Jadi cash flow itu lebih membahas tentang kesehatan sehat dan sehatnya seseorang secara menyeluruh, baik tentang seksual ataupun masalah yang lainnya. Nah, sedangkan menurut dari WHO, kalau cash flow itu sendiri adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Jadi menurut WHO ini masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi yang mencakup tentang sehat mental, fisik, penyakit itu. Nah, dari dua pengertian dari para ahli tadi, WHO dan Debcast, sekarang silakan Anda rangkum apa pengertian dari cash flow itu sendiri menurut Anda. Nah, silakan Anda tulis di kertas jawabannya, nanti akan dikumpulkan ke Ibu dengan scan nanti jawabannya. Silakan ya untuk tugas pertamanya. Nah, kita masuk kepada prasyarat melaksanakan fungsi reproduksi. Bagaimana sih prasyarat kita melakukan fungsi reproduksi secara sehat? Ya, secara sehat berarti kita selalu menjaga diri kita, makanan, lingkungan, reproduksi kita untuk selalu sehat. Nah, itulah syarat untuk melakukan reproduksi yang sehat. Selanjutnya, apa tujuan dari kesehatan reproduksi ini? Tujuan dari cash flow ini ada dua. Yang pertama adalah tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesehatan reproduksi secara komprehensif kepada perempuan, termasuk kehidupan seksual dan hak-haknya perempuan terhadap reproduksi, sehingga meningkatkan kemandirian dari perempuan dari mengatur tugas dan reproduksinya pada yang akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Itulah tujuan dari utamanya. Sedangkan tujuan khususnya yaitu ada meningkatkan kemandirian wanita, meningkatkan hak dan tanggung jawab sosial wanita, serta meningkatkan peran dan tanggung jawab pria terhadap akibat dan perilaku seksual dan fertilitas kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangannya. Jadi sekarang tujuannya ini adalah agar tidak adanya masalah nanti kekerasan rumah tangga atau perlakuan kekerasan pada anak. Nah, selanjutnya, apa sih sasaran dari kesehatan reproduksi ini? Sasaran ini ada sasaran utama. Sasaran utama itu adalah laki-laki, perempuan, pasangan usia subur, pasangan yang belum menikah, kelompok yang berisiko seperti pekerja seks, masyarakat yang termasuk keluarga dan pasiennya, prasejahtera. Nah, selanjutnya ada sasaran antara. Sasaran antara ini adalah orang yang berbaur dengan masalah tersebut, ya, petugas kesehatan, contohnya dokter, bidan, perawat, pemberi pelayanan kesehatan lainnya. Itu yang termasuk kepada sasaran antara. Selanjutnya, apa sih komponen dari kesehatan reproduksi? Nah, komponen dari cash flow ini ada tentang komponen kesejahteraan ibu dan anak. Kesejahteraan ibu dan anak ini lebih membahas tentang peristiwa kehamilan, persalinan, dan nifas yang merupakan kehidupan wanita yang paling tinggi sehingga berisiko karena dapat menyebabkan kematian dan nanti akan merugikan keluarga dan peran dari ibu itu sendiri. Nah, itu termasuk kesehatan ibu dan anak.
di mana kesehatan ibu dan anak, komponen kesejahteraan ibu dan anak ini adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, menghindari dari segala penyakit termasuk melakukan KB itu untuk mencegah dari terbanyaknya kehamilan. Ada lagi komponen keluarga berencana. Nah, kalau komponen keluarga berencana ini adalah, tentu kita tahu tujuannya adalah untuk menurunkan angka kejadian kematian ibu dan kematian bayi. Itulah termasuk KB. Ada lagi komponen pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi termasuk penyakit menular HIV ini. Sekarang banyaknya terjadi penyakit-penyakit reproduksi. Nah, salah satu tujuan komponen dari Cashflow ini yaitu membahas tentang penyakit-penyakit yang mereproduksi pada wanita ini. Ada lagi komponen dari remaja. Komponen dari remaja yaitu membahas tentang reproduksi remaja, mulai dari reproduksi sampai ke masa remaja sampai dewasa nantinya bagaimana. Ada lagi komponen usia lanjut. Di sini kita dapat melihat bagaimana masalah-masalah yang terdapat pada lansia di usia lanjut. Nah, itulah komponen dari kesehatan reproduksi. Nah, selanjutnya bagaimana cash flow dalam siklus perempuan? Nah, kalau cash flow dalam siklus perempuan, di sini dapat kita lihat bahwa cash flow itu ada beberapa masa, di mana di cash flow ini, di siklus perempuan ini, adanya masa konsepsi. Nah, cash flow dalam hidup perempuan ini termasuk kepada wanita dalam daur kehidupan. Nah, di mana wanita dalam daur kehidupan ini dimulai dari masa konsepsi, masa bayi dan anak, masa remaja, masa reproduksi, sampai masa usia lanjut. Nah, kalau di masa konsepsi berarti dimulai di saat mulainya terbentuknya kehamilan sampai nanti adanya terbentuknya plasenta dan sampai terjadinya interaksi antara ibu dan janin. Itu dimaksud dengan masa konsepsi. Ada lagi masa bayi. Nah, masa bayi dan anak ini, masa bayi adalah pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat, di mana di saat ini adanya perkembangan motorik dan halus dan berjalan dengan baik bila kesehatan baik itu bayi itu dan anak dalam keadaan prima. Ada lagi masa remaja. Nah, di masa remaja ini terjadinya perubahan fisik dan psikologis, di mana di sini akan adanya nanti menstruasi, di mana nanti ada pubertas, di sini akan adanya nanti pada laki-laki akan terjadi mimpi basah. Nah, itu di masa remaja ini. Ada lagi masa reproduksi. Nah, di masa reproduksi ini di mana perempuan menjalankan tuah kehidupannya, yaitu mulai dari hamil, melahirkan, masa nifas, menyusui, sampai mengatur jumlah anak. Itu disebut dengan masa reproduksi. Ada lagi yaitunya masa usia lanjut. Nah, di masa usia lanjut ini sering terjadinya itu hormon kita itu lebih berbeda lagi, di mana hormon estrogen menurun dan habis dikarenakan tidak bisa memproduksi lagi seperti tidak bisa hamil itu, karena sudah, kalau lansia berarti sudah tidak mens lagi, sudah menopause gitu. Nanti akan ada permasalahan di masa usia lanjut ini. Nah, dari beberapa komponen masa dari siklus kehidupan perempuan ini yang Ibu jelaskan tadi, silakan Anda cari dari 5 masa tadi, mulai dari masa konsepsi, bayi dan anak, remaja, reproduksi, sampai usia lanjut. Untuk tugas saudara, silakan saudara cari apa saja permasalahan, apa rangkuman dari pengertian masa konsepsi sampai ke masa usia lanjut tadi. Silakan Anda rangkum dan silakan Anda cari contoh dari masalah-masalah di masa konsepsi, masa bayi, masa remaja, reproduksi, dan usia lanjut. Satu masalah dicari 2 masalah per item, jadi nanti ada 10 masalah ya, silakan dicarinya. Nah, selanjutnya, apa sih hak-hak dari reproduksi itu sendiri? Nah, hak dari reproduksi itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada definisi hak Cashflow ini ada hak reproduksi secara spesifik dan ada hak reproduksi menurut tujuan. Hak reproduksi ini ada bermacam-macam. Nah, untuk yang pertama
Dalam pengertian hak reproduksi ini ada yang pertama hak mendapatkan informasi dan pendidikan Kespro, yang kedua hak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi. Jadi wanita ini berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi. Ada hak untuk kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentang Kespro. Ada hak untuk memutuskan jumlah dan jarak kehamilan. Jadi wanita berhak memutuskan berapa dia punya anak. Ada lagi hak untuk hidup dan terbebas dari resiko kematian dan karena kehamilan. Ada hak atas kebebasan dari pelayanan kesehatan Kespro. Ada hak untuk bebas dari penganiayaan. Ada hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan. Ada hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan kehidupan. Ada hak untuk membangun dan merencanakan keluarga. Ada hak untuk kebebasan berkumpul dan berpartisipasi politik. Ada hak untuk mendapat kebebasan dari segala bentuk diskriminasi dan kesehatan reproduksi. Jadi itulah hak dari kesehatan reproduksi. Jadi banyak hak-hak kita sebagai wanita ya. Kita berhak mendapatkan kehidupan yang layak, kita berhak menentukan kehamilan berapa jumlah anak, kita berhak mendapatkan tidak mendapat diskriminasi. Makanya orang yang dipukul suami bisa dia menjadikan itu perkara. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi Kespro apa saja? Yang pertama adalah yaitunya faktor yang mempengaruhi ini yaitunya yang pertama ada faktor dari ekonomi. Nah, faktor ekonomi itu yaitu banyaknya sekarang orang yang melakukan menjual dirinya hanya karena tidak ada uang. Nah, itu yang menyebabkan faktor ekonomi ini, di mana antara si miskin dan si kaya itu. Ada lagi faktor budaya dan lingkungan. Yang pasti kita harus tahu banyaknya orang pergaulan bebas karena adanya lingkungan yang jelek. Misalnya dia berteman dengan orang yang suka keluyuran, nanti dia jadinya keluyuran, narkoba, seks bebas. Nah, itu. Ada lagi faktor psikologis, itu bisa jadi adanya tekanan dari teman sebaya, atau adanya faktor biologis, atau karena ketidaksempurnaan organ dari reproduksinya, misalnya dia cacat organ reproduksinya. Itu yang menyebabkan faktor-faktor dari Kespro ini. Nah, selanjutnya apa sih ruang lingkup dari Kespro ini? Ruang lingkup Kespro ini ada yang pertama adalah konsepsi. Nah, konsepsi adanya perlakuan sama antara bayi laki-laki dan perempuan, pelayanan HEINC, persalinan, nifas, dan BBLR atau berat bayi lahir. Selanjutnya adalah bayi dan anak. Bayi dan anak ini mencakup mulai dari ASI eksklusif sampai penyapihan, langsung sampai melakukan makan gitu. Selanjutnya remaja. Remaja ini gizinya, keadaan reproduksinya, masalah-masalah kayak kekerasan pada remaja, atau masalah ketergantungan nafsa atau perkawinan yang muda, itu remaja. Ada lagi usia subur, yaitu kehamilan, pertolongan persalinan yang aman, pencegahan kesehatan dan kematian pada ibu dan bayi. Ada usia lanjut, yaitu tadi menopause, ada andropause bagi laki-laki, dan apa aja penyakit-penyakit yang ada, itulah termasuk kepada ruang lingkup Kespro ini. Nah, selanjutnya apa sih masalah-masalah Kespro ini? Nah, masalah Kespro ini ada yang pertama masalah reproduksi. Nah, masalah reproduksi ini bisa adalah kesehatan, mobilitas, kematian perempuan dan dengan kehamilan, termasuk di mana nanti yang adanya masalah gizi atau anemia atau ada komplikasi saat persalinan. Itu termasuk masalah reproduksi. Ada lagi masalah gender dan seksualitas. Nah, gender ini yaitunya maksudnya adanya peraturan dan kebijakan negara mengenai pornografi, pelacuran, dan pendidikan seksual, bagaimana tentang perilaku terhadap seks, homoseks, poligami, dan perceraian. Nah, seksualitas ini dilihat apabila status dan peran dari perempuan itu sendiri. Nah, untuk masalah kekerasan dan perkosaan terhadap perempuan, yang selanjutnya adalah masalah kekerasan dan perkosaan dan pada perempuan. Di sini banyak terjadi di mana banyak orang yang memperkosa anak-anak, laki-laki memperkosa anak-anak, atau usia lanjut yang sudah memperkosa anak gadis. Nah, itu masalahnya. Atau masalah kekerasan pada perempuan saat KDRT, atau masalah pokoknya yang berbau kesehatan terhadap wanita. Nah, itu ada lagi masalah pelacuran, adanya pelacur, ada masalah sekitar teknologi, adanya pornografi, teknologi sekarang yang mengatakan
banyaknya di YouTube, di WA, ataunya masalah dengan inseminasi buatan dengan bayi tabung, atau bagaimana pemilihan bayi yang misalnya laki-laki dan perempuan. Kadang kan ada kalau dia maunya laki-laki gitu, gimana caranya, ada kayak gitu. Nah, itu adalah masalah-masalah dari cash flow tadi. Nah, ada masalah cash flow, beberapa 6 masalah cash flow yang Ibu bacakan tadi, Ibu jelaskan tadi. Silakan Anda cari kasusnya dari masalah tersebut. Berarti ada 6, dicari 2 masalah dari 1 poin. Jadi nanti ada 12 masalah yang dapat. Jadi satu item masalah reproduksi itu dicari 2 kasusnya, masalah gender 2 kasusnya, kekerasan 2 kasusnya, penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks 2 kasusnya, ada masalah pelacuran 2 kasusnya, masalah sekitar teknologi. Jadi carilah masalah-masalah kasusnya tersebut. Untuk masalah penyakit yang ditularkan ini lebih ke apa saja sih macam-macam penyakit-penyakit yang ditularkan dengan hubungan seks. Misalnya ada sifilis, gonore, itu cari masalah-masalah kasusnya. Jadi masalah kasusnya ini dapatkan dari berita ya, bukan internet yang lain, tapi dari berita cari. Nah, ini tadi hak-hak reproduksi yang Ibu jelaskan, ada hak untuk hidup, ada 12 hak nanti ya. Nah, ini ada tren isu masalah cash flow di Indonesia. Yang pertama adanya obesitas, sekarang meningkat obesitas ini ya di Indonesia. Mana obesitas pada anak. Sebenarnya anak yang gemuk itu, anak bayi yang gemuk, kita sering gemes dengan bayi yang gemuk. Nah, sebenarnya bayi yang gemuk itu tidak bagus karena otomatis motoriknya nanti dia menjadi malas untuk bergerak gitu. Nanti bisa berefek obesitas terhadap bayi tersebut. Nah, ada lagi nih obesitas juga remaja yang makan suka ngemil, suka makan-makan yang junk food. Nah, ini nanti bisanya. Ada lagi stunting, sekarang stunting banyak terjadi di mana anak-anak sekolah pendek gitu. Yang sebenarnya stunting ini berasal dari daur kehidupannya. Ada lagi menstruasi, di mana saat menstruasi cepat pada remaja terjadi sekarang. Dan saat menstruasi itu terjadi sakit atau kadang darahnya keluar, kadang tidak gitu. Ada kematian ibu dan bayi, di mana ini akan terus ada setiap tahunnya, tetapi sudah mulai tidak meningkat. Ada kanker serviks, ini sangat tinggi kejadiannya. Kenapa? Ya karena makanan junk food pada kita sekarang ini yang tidak menjaga kesehatan ya. Ada kanker payudara. Nah, ada IMS, infeksi menular seksual, ini karena seks bebas. Nah, itulah tadi yang Ibu jelaskan, dan sekarang kita masuk ke tugas. Selain tugas yang Ibu katakan tadi di slide-slide yang Ibu berikan, ini ada tugas juga tambahan. Silakan saudara cari tugas 5 tugas ini, nanti akan Ibu kasih tahu kapan dikumpulkannya. Nah, yang pertama, menurut saudara, bagaimana remaja laki-laki dan perempuan dijadikan sasaran utama cash flow? Indonesia akan mendapatkan bonus demografi komponen cash flow yang mana yang dapat menjawab tentang tersebut. Jelaskan dampak kekurangnya pengetahuan remaja. Sebutkan 5 hak reproduksi tadi. Kemungkinan resiko penyakit yang akan timbul pada usia lanjut itu apa? Nah, ini walaupun tidak ada misal jawabannya di dalam slide Ibu, silahkan Anda cari di buku yang ada, di sumber yang ada. Baiklah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.